Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Susi Santi, dengan NIM 2042064, jurusan Ilmu Administrasi Negara, dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Nah, kali ini saya akan membahas materi Sistem Informasi Manajemen, pertemuan ke-8, yaitu Sistem Informasi Manajemen dan konsep kompetitif Advantech. Nah, di mana itu saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu ada pelanggaran hak cipta intelektual, yang kedua ada pertahanan dari virus, ketiga ada etika dalam sistem informasi manajemen, ada yang keempat itu isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem, dan yang kelima itu ada model untuk mempelajari isu etika, dan yang keenam itu sosial dan politik. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait dengan sistem informasi manajemen itu sendiri adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis. Sistem informasi manajemen ini sendiri itu digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Nah, keunggulan dari kompetitif ini sendiri dalam konteks sistem informasi manajemen itu mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Nah, keunggulan dari kompetitif ini sendiri dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis, maupun operasional. Nah, yang pertama itu pelanggaran hak cipta intelektual. Nah, pelanggaran hak cipta intelektual ini adalah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Nah, hal ini dapat mencakup hal-hal seperti menjalin perangkat lunak, mendistribusikan musik bajakan, dan menggunakan foto orang tanpa izin. Nah, pelanggaran hak cipta intelektual dapat berakibat serius bagi organisasi, termasuk tuntutan hukum, denda, kerusakan reputasi, hak cipta intelektual, reputasi. Nah, hak cipta intelektual itu sendiri adalah hak yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat untuk melindungi karya-karya dari pengguna yang tidak terdaftar atau tidak diperbolehkan. Nah, pelanggaran hak cipta intelektual ini dapat berupa pencurian data, plagiat, atau penggunaan karya orang tanpa izin. Nah, selanjutnya itu ada pertahanan dari virus. Nah, pertahanan dari virus ini sendiri adalah proses mengidentifikasi, mencegah, dan mengontrol penyebaran virus komputer. Nah, virus komputer dapat mengakibatkan kerusakan data, kehilangan data, dan kerusakan sistem operasi. Nah, virus adalah program komputer yang berbahaya yang dapat merusak data, penyebaran ke komputer lain, dan mencuri informasi. Nah, organisasi perlu melindungi diri dari virus ini dengan menggunakan perangkat lunak antivirus atau firewall dan praktik keamanan yang baik. Nah, selanjutnya itu ada etika dalam sistem informasi manajemen. Nah, etika dalam sistem informasi manajemen ini sendiri adalah prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana data dan informasi yang diperbaharui, disimpan, dan digunakan. Etika dalam sistem informasi berwujud dengan kebijakan data yang mengatur bagaimana data diperbaharui, disimpan, dan digunakan. Nah, etika dalam sistem informasi ini mencakup berbagai aspek seperti pembatasan akses terhadap pusat data, kontrol terhadap personal pengoperasi, kontrol terhadap peralatan, kontrol terhadap penyimpanan arsip,
pengendalian terhadap virus, dan pelindungan fisik terhadap pusat data. Nah, selanjutnya itu ada beberapa prinsip etika penting dalam sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama ada itu akurasi informasi dalam sistem informasi manajemen harus akurat dan terkini. Nah, selanjutnya itu ada keamanan informasi dalam sistem informasi harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Nah, selanjutnya itu ada privasi. Privasi ini individu yang harus dihormati. Selanjutnya itu ada keandalan. Nah, keandalan ini sistem informasi harus dapat diandalkan dan tersedia saat dibutuhkan. Selanjutnya itu ada akuntabilitas. Nah, di mana pengguna sistem informasi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, isu-isu etika dalam sosial yang dengan sistem itu ada beberapa prinsip etika penting dalam sistem informasi, yaitu ada akurasi, keamanan, privasi, keandalan, akuntabilitas. Nah, selanjutnya itu ada model untuk mempelajari isu-isu etika. Nah, yang pertama itu ada banyak ya isu-isu dan sosial yang terkait dengan sistem informasi seperti privasi. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi tentang individu. Nah, penting untuk memastikan bahwa informasi ini dapat dilindungi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya itu ada keamanan. Nah, sistem informasi dapat digunakan untuk penyebaran malware dan meluncurkan serangan cyber. Nah, penting untuk melindungi sistem informasi dari ancaman ini. Nah, ada itu diskriminasi. Nah, diskriminasi sendiri ini tidak apa ya lama kita dengar atau sering kita dengar diskriminasi ini sendiri itu sistem informasi dapat digunakan untuk mendiskriminasi individu berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan atau karakteristik lainnya. Nah, penting untuk memastikan bahwa sistem informasi ini digunakan secara adil dan tidak diskriminatif. Nah, dan selanjutnya itu ada akses. Nah, akses ini sendiri tidak semua orang memiliki akses yang sama ke sistem informasi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan digital dan ketidakadilan sosial. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir ya, terkait dengan sosial dan politik. Nah, ini juga terkait dengan modal tadi. Nah, ada beberapa modal yang dapat digunakan untuk mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik yang terkait dengan sistem informasi. Nah, model-model ini dapat membantu kita memahami bagaimana isu-isu ini muncul, apa dampaknya, dan bagaimana kita mengantisipasinya. Nah, beberapa model umum termasuk itu ada model utilitarianisme. Nah, model ini berpendapat bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensinya. Nah, tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar adalah tindakan yang paling etis. Nah, selanjutnya itu ada model deontologi. Nah, model ini berpendapat bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan apakah tindakan itu benar atau salah secara moral. Misalnya ada tindakan yang benar secara moral, ada tindakan yang sesuai dengan aturan atau prinsip moral. Nah, selanjutnya itu ada model hak. Model hak ini itu berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak dasar tertentu, seperti hak atas privasi dan hak atas kebebasan berekspresi. Nah, tindakan yang melanggar hak ini adalah tindakan yang tidak etis. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.